Izin bertanya Ustaz, mungkin apakah ada suatu analisa psikologi wanita ketika seorang laki-laki mendiamkan seorang istrinya? Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih perasaan istri itu ketika didiamkan oleh seorang suami yang mana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu solusi. Ya. Nah, yang kedua, kira-kira kita ini sebagai seorang suami, kapan kita harus mendiamkan seorang istri? Apakah seluruh masalah yang ada harus didiamkankah? Atau waktu kapan timing yang pas untuk mendiamkan seorang istri? Ya, Seperti itu, tentunya Ustaz. analisa psikologinya pasti ada. Antum belum pernah Eh, melihat itu Kalau melihat efeknya. mempraktekkan sudah pernah, Ustaz. Nah, apa efeknya? Ya udah tahu kan antum efeknya apa? Cuman mungkin karena kan Nggak mempan. beda-beda perempuan kan beda, Ah, Ustaz. iya. Ya. Sebagaimana Itu laki-laki tadi juga dicontoh bagian dari Rasulullah. jawaban. Saya Iya, kira beda mungkin perempuan, ada. beda efek memang betul. Oh gitu. Iya. Nggak semua yang efeknya sama, betul. Ya, jadi makanya solusi itu ada banyak. Nggak cuma satu. Ada kalanya suaminya harus lebih sabar. Itu solusinya di situ. Cara ini nggak mempan gini. Ada kalanya suami itu cinta sama istrinya. Walaupun istrinya galak, dia cinta juga. Terus gimana solusinya? Ya salahnya antum itu cinta sama dia. Kalau gitu antum pertahankan sudah. Antum terima aja istri yang kayak gitu. Gimana antum cinta? Kan gitu. Nah, jadi itu memang nggak bisa dibikin kaidah umum gitu ya, berlaku dalam semua kasus, dalam semua problematika. Kapan kita pakai cara itu tergantung kitanya nih karakternya bagaimana, istri kita bagaimana, seberapa urgen masalah itu menurut kita sehingga si suami bisa melakukan diam-diaman tadi. Nah, itu semua relatif ya. Ada kalanya hal yang besar bagi orang lain, bagi kita itu sepele. Kita bingung kok gitu aja ribut. Buat dia itu besar, buat antum itu sepele. Ya, beda kan latar belakang pendidikan itu punya peran di sini, tradisi punya peran, ya. Karakter bawaan juga punya peran. Ada salah satu orang yang suka dimintai sebagai penengah dalam masalah-masalah rumah tangga, pakar pendidikan. Ada satu orang katanya kirim email ke dia, minta waktu, dia ingin ngadep sama istrinya supaya ditengahi. Kami ribut terus ini, saya nggak bisa bicara lagi sama istri saya juga nggak bisa saya ajak bicara. Saya perlu Anda sebagai penengah. Ya sudah, silahkan datang hari ini jam sekian. Ketika datang, itu si istri atau si suaminya salah satunya itu disuruh bicara duluan. Setelah selesai panjang lebar si istri ini bicara, puas dia sama unek-uneknya. Ada lagi masalah? Nggak ada, udah selesai. Udah selesai. Jadi cuman perlu didengar. Yang selama ini suaminya nggak pernah mau dengerin dia. Ana lupa apakah suaminya dulu atau istrinya dulu. Pokoknya salah satunya disuruh bicara, yang saya disuruh diem. Jadi fungsinya si penengah ini nentukan kayak hakim MK itu. Anda bicara, yang ini diem. Gitu aja. Selesai bicara keluar semua unek-uneknya, plong dia, udah selesai. Akur. Jadi kadang masalah itu sepele. Nah, tapi ada kalanya orang yang sudah biasa ribut terus, dia lupa sama kaidah harus jadi pendengar yang baik ini. Cenderungnya begitu jawabannya nggak memuaskan langsung di-cut sama dia. Wah, ini tambah panjang lagi, nggak selesai-selesai. Padahal ketika itu didengarkan, puas ngomong, udah selesai. Nah, jadi itu perlu trik-trik yang mungkin banyak ya triknya ya, nggak cuma satu. Ada juga trik teman Ana, dia istrinya suka marah-marah, ya. Tapi dia cinta banget sama istrinya. Ketika istrinya marah-marah itu, dia nggak jawab istrinya itu dengan bantahan langsung, tapi dia ngadep kepada lemari yang ada di kamarnya.
Terus dia bilang sama lemari, wahai lemari, jadilah kamu istri yang baik. Jangan suka marah-marah sama suamimu. Nyindir ya, kata istrinya. Loh kan saya ngomong sama lemari. Ya tapi kan kamu nyindir saya, katanya. Jadi dia nyindir dengan cara seperti itu. Setelah gitu, ya dipeluk istrinya, baik-baikan lagi, selesai. Pokoknya kalau lagi marah nggak dibantah gitu. Itu biasanya sebentar tuh terus keluar itu unek-uneknya selesai. Ya, tapi ya tergantung antumnya juga. Ada tipikal yang nggak sabar untuk mendengarkan curhatan yang seperti itu ya. Jadi memang ini ada banyak faktor. Jadi perlu belajar juga ini, suaminya perlu belajar untuk menjadi pendengar yang baik dan ada batasan-batasan sampai mana yang kalau dia masih bisa pertahankan itu ya pertahankan. Kalau enggak ya ada solusi lain. Imma dengan mengutus orang-orang yang bijak tadi untuk bernegosiasi dan komitmen dengan hasil keputusan mereka, atau kalau mentok ya sudah. Fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Lepas dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.